Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita coba konsep pemrograman yang lain ya. Nah, jadi kita belajar tentang pemrograman web. Nah, yang kita pelajari di sini ini nanti adalah cara bikin login yang sederhana. Oke, jadi saya tekankan untuk yang saya buat kali ini adalah model login yang paling sederhana. Jadi kalau mau model login yang lain, mungkin login pakai framework atau model pakai OOP, itu nanti bisa saya jelaskan di video-video selanjutnya. Tapi untuk yang saya jelaskan hari ini itu terkait login yang cukup simple dan cukup sederhana, sehingga nanti teman-teman bisa mempelajarinya dengan mudah. Oke, nah untuk login ini kira-kira apa aja yang perlu dipelajari? Nah, untuk konsep login sebenarnya yang paling penting itu ada salah satu komponen yang wajib kita kasih ketika login, yaitu nama komponennya nih, session namanya, session. Oke. Nah, ini yang kita pelajari nanti terkait login, yaitu session. Kemudian teman-teman juga harus tahu terkait koneksi database, session, koneksi database, terus terkait query untuk view yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita membaca data atau record dari suatu tabel melalui bahasa pemrograman nih, PHP dan MySQL. Oke, ini yang perlu kita pelajari nanti, yang wajib kita pelajari ketika kita ingin bikin istilahnya login sederhana. Oke, itu. Nah, yang sebenarnya session ini apa? Jadi kalau teman-teman pengen tahu session itu bisa diartikan sebagai istilahnya data ya, data yang istilahnya disimpan di suatu server dan biasanya digunakan secara global oleh server tersebut. Nah, biasanya session ini arahnya atau rujukannya ke user atau klien tertentu. Contoh yang kita pakai saat ini adalah untuk yang namanya login. Jadi fungsinya session ini, ketika kita sudah melakukan login, maka server otomatis menyimpan dan mengenali bahwa kita sudah melakukan login. Sehingga kalau kita close tab atau kita istilahnya close tab atau menutup halaman ya, terus kemudian kita buka halaman lagi, contoh nih kita login Facebook. Setelah login Facebook, kemudian masukkan ke halaman dashboardnya Facebook atau berandanya Facebook. Ketika kita close Facebooknya tanpa logout ya, dengan catatan tanpa logout, kita close Facebooknya, kemudian kita buka lagi facebook.com, maka server di Facebook otomatis akan mengenali kita kalau kita sudah login, sehingga kita nggak perlu balik ke halaman login lagi untuk melakukan login ulang, dan kita langsung diarahkan ke halaman berandanya Facebook. Jadi gitu. Jadi session ini istilahnya atau secara gambaran umumnya adalah seperti itu. Oke. Terus koneksi database, jadi mengkoneksikan bahasa pemrograman kita dengan database, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian untuk query view juga sudah pernah saya jelaskan juga, dan ada contoh codingannya juga di video sebelumnya. Jadi yang kita lakukan saat ini langsung aja kita bikin
halaman login sederhana beserta mungkin logoutnya sekalian ya. Jadi kita praktekkan, oh login itu seperti ini, logoutnya seperti itu. Nah, oke, langsung aja kita bikin file baru ya. Contoh untuk halaman login, kita kasih nama dulu, kita simpan ya. Kita bikin halaman namanya login.php. Oke, ini udah kita bikin HTML nya dulu. HTML kita bikin versi sederhananya, login page, terus kemudian kita kasih div aja ya, align-nya center, nah kita kasih head 1. Ini yang namanya juga contoh sederhana, kita nggak meributkan atau nggak mempermasalahkan masalah CSS ya. Yang kita tekankan ini adalah bagaimana memahami logika dalam membuat halaman login beserta logoutnya itu kayak gimana. Oke, setelah H1 kita kasih login, ini login form, kita pakai username namanya form ya. Ini pembuatan form juga sudah saya pernah ulas di video sebelumnya. Metodenya kasih post, actionnya kosong saja karena kita lempar di halaman ini juga. Terus kita kasih in label dulu, name, input, type text, name-nya kita kasih USR atau user lah ya istilahnya. Terus kita klik lagi, label lagi, password. Nah, untuk passwordnya, inputnya kita kasih type-nya password supaya nanti jadinya nggak kayak input teks biasa yang terlihat secara jelas. Jadi kita mengetikkan apa. Jadi password ini sama kayak kita di beberapa contoh website yang ketika dia atau user mengetikkan password yang keluar adalah biasanya kalau nggak bintang ya bulat-bulatan warna hitam. Jadi tersembunyi ya. Jadi kalau orang mau lihat passwordnya itu kita ngetik password, orang mau lihat itu nggak tahu gitu istilahnya. Password, kemudian name-nya kita kasih yang mudah aja, pas. Klik, kemudian kita kasih button, type-nya submit, name-nya login, kita kasih sign in namanya ini. Nah, kita akses halamannya. Localhost / koneksi php/login.php. Kita tunggu dulu karena belum kita nyalakan SAM-nya. Kita nyalakan SAM-nya dulu. Oke, kita tunggu. Nah, kita nyalakan Apache sama MySQL, baru kita buka login.php. Nah, oh maaf,
Ini jadi agak semrawutan. Kayak kemarin aja kita bikin tabel aja ya. Kita bikin tabel aja deh. Tabel ini biar nggak semrawut. Oke, tabel, terus kita bikin form, apa ya istilah form, kita bikin, oh ya, tr dulu, tabel row. Gini ya, std kita sama juga inputnya kita kasih gitu. Oke, kita cek apakah lebih rapi. Nah, ini udah agak rapi nih username-nya, tinggal passwordnya sama, copy aja gini. Oke, kita cek lagi, sudah rapi. Nah, minimal kayak gini ya, login formnya udah agak besar dikit lah ya, biar kelihatan di tengah. Kita kasih break. Oke, udah jadi untuk halaman login formnya seperti kayak gini. Oh ya, kita lupa, kita tambahkan dulu tabel ya untuk pengaturan, untuk nyimpen username sama passwordnya. Kita buka phpMyAdmin, let's check. Nah, sambil nunggu. Oke, berhubung kemarin kita udah bikin ya koneksi database, kita tinggal panggil aja. Kita pakai tabel database coba koneksi aja, sama, berarti kita tinggal includekan di sini, includekan koneksi database. con.php. Oke, kita udah panggil koneksi.php sambil lihat ini. Nah, kita tinggal tambahkan di database coba koneksi. Kita bikin tabel baru khusus untuk nyimpan username sama password. Kita kasih nama tabelnya admin aja, admin. Oke, kita kasih ID admin. Yang mudah aja kita kasih IP increment ya, sama username, satunya password. Oke, ini kita kasih varchar, ini kasih varchar 100 ya, ini biar agak panjang, 300 ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi untuk apabila kita ingin menyimpan ya, segala sesuatu ya, hal yang terkait akun atau akun,
baik dia pakai username atau email, usahakan passwordnya ini nanti dikasih atau diberi yang namanya enkripsi. Fungsinya apa enkripsi ini? Adalah menyembunyikan supaya password ini nggak kelihatan isinya apa. Contoh nih, kalian ngasih username-nya admin, passwordnya admin. Jadi nanti kalau dia tersimpan di database, passwordnya tidak semata-mata tertulis admin gitu, tapi dia tertulis dalam bentuk kode-kode yang nantinya bisa diterjemahkan sebagai bahwa itu merujuk ke admin, seperti itu. Jadi ada beberapa ya yang biasanya sering dipakai, biasanya metode kayak enkripsi kayak MD5, SHA-1, kemudian ini jadi kalau pengen tahu di bagian instin ada beberapa ya, ada AES, ada char, kompres, terus DES, hex, kemudian MD5, terus SHA-1. Kita coba pakai yang nyoba aja, kita pakai MD5. Jadi contoh kita menuliskan username-nya admin, passwordnya admin, kita encrypt dengan MD5, jadi di go gini. Oke, jadi setelah kita lihat dia nggak langsung ditampilkan sebagai admin tapi berupa kode kayak gini. Supaya apa? Supaya walaupun data ini umpamanya nih kita nggak berharap ya sistem kita jebol, database kita diambil orang lain kan, diambil orang lain atau hacker yang bersangkutan, nantinya password ini mereka nggak bisa baca, istilahnya kayak gitu. Kalau mereka baca semua akun pasti bisa dilogin kan, semuanya pasti tahu. Jadi supaya password ini tetap aman dan tetap tersembunyi gitu. Jadi walaupun kita sebagai administrator web ya dan kita tahu database-nya, kita juga tidak berhak atas password ini, karena ini kan suatu hal yang sifatnya private ya, dan nggak semua orang boleh tahu sembarangan gitu. Hanya orang yang bikin yang wajib tahu gitu aja. Kita nggak, orang lain pun nggak wajib tahu, seperti itu. Itu fungsinya ketika kita menyembunyikan password. Oke, kita udah bikin terus konsepnya sama kayak gini. Jadi kalau kita login nanti kita langsung lempar ke halaman lain kalau username sama passwordnya sama. Sebenarnya metodenya sama kayak insert kemarin, jadi pakai post juga, cuman bedanya kita ngecek dulu dari database. Caranya gimana? Nah, kita kasih dulu iset. Jadi apabila kita ngeklik nama buttonnya, klik button login, namanya login. Jadi kalau kita ngeklik button login, kemudian ini, jadi kita ambil dulu USR sama passnya, usernya namanya, USR, kemudian paste namanya, kita pas namanya pas. Oke, sudah, baru kita cek query-nya. Kita tinggal lihat dari nama tabelnya adalah admin, kita cek di situ dengan query. Kita namanya cek gini, contoh aja MySQL query. Kita ambil seperti yang saya kemarin, nama variabel koneksinya apa, koneksi ya, koneksi. Oke, kita kasih select
bintang from admin where where username sama dengan user, and password sama dengan p, sesuai dengan variabel postnya. Tapi ingat, untuk password ini perlu kita istilahnya pelajari lebih mendalam. Di sini kita udah merubahnya tadi ke dalam bentuk sudah kita sembunyikan ke model MD5. Jadi proses pengecekan di sini kita harus ubah juga ke metode enkripsinya dia pakai apa. Jadi kalau MD5 di PHP sudah ada fungsinya untuk merubah teks menjadi model MD5 kayak gini gitu. Jadi nanti P ini akan diterjemahkan dalam bentuk kode-kode juga tuh. Oke, sudah, P nya sudah. Jadi contoh nih, hasil ceknya kita tes dulu. Jadi contoh kalau dia tes gini aja ya, sama dengan MySQL numRus cek. Fungsinya adalah menghitung, istilahnya kayak kita melakukan count ya, menghitung banyaknya row dari hasil query ini. Jadi kalau logikanya gini, jadi kalau kita inputkan username sama passwordnya bener, maka pasti ada record yang ke select atau record yang ditampilkan. Nah, kalau dia yang sama password sama username-nya sama itu, maka dia dihitung sebagai satu atau dia mendapatkan satu data ya. Berarti dia kalau dia tidak ada di dalam tabel, tidak ada username atau password yang kita inputkan, maka yang didapat dari jumlah recordnya adalah 0. Maka kita coba aja ikut tes ini. Contoh kita coba di sini. Jadi kan kita udah bikin username-nya admin, passwordnya admin kayak gini. Nah, 1 berarti dia memang ada di sini, username admin, passwordnya admin, ada 1. Berarti kalau kita inputkan salah, username-nya admin, passwordnya ngawur gini, kita sign in, dia akan mengembalikan nilai 0 gitu. Jadi secara logika kayak gini, apabila if tesnya sama dengan 0, kita tinggal echo ya kan, kita kasih H1 H2 ini ya, H2 maaf, username yang Anda inputkan salah. Ini kita kasih gini ya biar jelas. Else ngecek aja nih, kita echo. Oke, coba kita echo. Oke, kita cek hasilnya kayak gimana. Ngawur. Nah, maaf, username yang ada bukan salah. Oke, kalau kita benar cuma admin, password admin. Oke,
Nah, sebenarnya kan nggak oke gini ya tulisannya. Yang bener itu setelah load username password bener, sign in terus bener, kita langsung dilempar ke halaman yang namanya halaman dashboard, contoh seperti itu aja gitu. Terus baru di logout, baru balik ke sini lagi. Oke, kita coba kayak gitu ya. Kita bikin halaman untuk dashboardnya dulu. Kita new file, kita simpan dulu, namanya home.php. Div line center CH1, selamat datang. Terus kita coba bikin sekalian halaman untuk logoutnya juga. Biasanya logout di pojok kanan. Div align left right ya, right kanan right. Kita kasih A karena nanti pasti arahnya ke hyperlink ya biasanya untuk logout. Kita kasih H2 logout. Nah, tinggal kita kasih ada jarak break. Oke, kita cek halaman home.php nya, home.php. Nah, kayak gini logoutnya di sini ya. Kayaknya kebesaran logoutnya. Kita ngambil H4 aja. H4 terus stylenya biar nggak terlalu menonjol, margin left. Kita kasih namanya 20 pixel lah. 20 pixel, kita cek cukup kecil. 20 pixel ya, 60. Oh, margin left, sorry, margin right. Nah, logoutnya di sini kelihatan. Oke, sudah kita bikin, sudah ada logoutnya. Nah, terus caranya gimana biar dia bisa ngelempar ke sini? Oke, login. Nah, ada istilahnya header ya. Header location home.php. Oke, jadi header location home.php ini fungsinya adalah mengarahkan ke halaman web lain, atau istilahnya meredirect ke halaman yang lain. Jadi apabila dia sudah memenuhi syarat username passwordnya betul, maka akan diredirect ke halaman home.php. Kita coba cek tidak loginnya. Login, kita kasih admin, password admin, sign in. Nah, langsung balik sini. Logout. Nah, sama logout tinggal kita kasih di logout sini. Di logout, oh ya, kita bikin new filenya untuk logout. Header kita simpan dulu, logout.php nya gini, header
location apa tadi, login.php gini. Terus di home ini logoutnya kita kasih href ke logout, biar dia ketika kita klik logout langsung dia mengarah ke file logout.php ini. Kita coba cek. Oke, kita logout, klik kembali ke login back. Kita kasih lagi admin, passwordnya ngawur gini ya kan, username salah admin, passwordnya kita betulkan, sign in. Nah terus logout.php. Oke, benar. Cuman kekurangannya adalah ini, dalam kondisi kita sebelum login seharusnya kita tidak bisa langsung mengakses home.php ya kan. Dan ketika kita harus mengakses, ketika kita sudah login, kita ingin mengakses halaman login namanya login.php, seharusnya nggak bisa langsung kayak gini, dia akan balik lagi ke halaman welcome tadi atau halaman home tadi. Jadi metode login itu ketika istilahnya halaman yang kita lihat setelah login itu sudah tidak boleh terlihat atau bisa diakses ketika kita dalam kondisi yang belum login. Nah, terus caranya gimana? Caranya adalah kita menggunakan konsep yang namanya session. Kita pakai konsep yang namanya session. Oke, caranya seperti ini. Jadi di session itu ada istilahnya session start. Session start ya. Jadi di halaman login biasanya kita kasih session start. Seperti ini. Ini adalah salah satu kode di PHP untuk memulai session, namanya session start. Oke, gitu. Terus setelah kita kasih session start, ingat, jadi kita menerapkan konsep session. Jadi ketika kita sudah kita inputkan username bener dan password bener, kita set sessionnya. Contoh kita bikin session ya, cara bikin session itu kayak gini, $, underscore session seperti ini. Kemudian nama sessionnya kita set, namanya kita kasih nama sessionnya adalah username. Ini sama dengan sessionnya yang kita lempar atau kita simpan di session itu apa. Biasanya para developer itu cenderung menyimpan yang disimpan sebagai session adalah username-nya. Jadi dari inputan username tadi kita simpan sebagai session. Di sini adalah user ya, namanya user. Kenapa? Biasanya kan username memang dia bersifat unik. Walaupun username bukan istilahnya dia sebagai primary key, tapi karena dia sudah bersifat unik, jadi dia akan khusus atau mengarah ke satu user atau satu pengguna. Jadi kalau kita ingin mencari data dari pengguna yang login tersebut dengan adanya username yang unik, itu sudah sangat memudahkan daripada kita harus menyimpan primary key-nya seperti itu. User. Oke, user sudah. Jadi kita lempar session username. Nah, seperti itu. Kemudian jadi kalau pengen tahu apakah session username ini sudah terlempar atau belum, di home.php. Nah, di home.php ini kita kasih selamat datang, namanya echo gini ya.
session username. Jadi kalau selamat datang, username-nya siapa. Jadi contoh nih, kita refresh, kita coba aja admin, password admin. Maka ketika kita sign in, nah, ada keliru, mohon maaf, undefined conversation. Oke, kita cek dulu salahnya apa. Oh ya, mohon maaf, jadi salahnya itu sebelum kita mencetak session kayak gini atau menggunakan session, di halaman home kita juga harus mencantumkan atau memulai session startnya, sama kayak di halaman login tadi. Jadi untuk memulai session kita harus melakukan session start. Kita copy aja, kita kasih sini. Nah, kita coba tes lagi. Admin, passwordnya admin, sign in. Nah, jadi selamat datang admin. Nah, ini berarti sessionnya sudah ada atau sudah berhasil disimpan di server, seperti itu. Oke, terus harusnya ketika kita akses pamannya login lagi, itu seharusnya nggak bisa, karena kita kan sudah login. Jadi kalau kita mengakses halaman login, kita seharusnya sudah diarahkan kembali ke halaman dashboard, kecuali kita logout. Kalau kita logout, kita baru diarahkan ke halaman login lagi. Terus caranya adalah di sini, di bagian login, kita kasih if ya kan, apabila sessionnya aktif, kasih iset ya, iset sessionnya aktif dengan session username ya, username ini, terus kita tutup kurung. Nah, apabila session username-nya aktif, maka ketika kita akses login.php kan langsung diarahkan kembali ke istilahnya ke header halaman home lagi, location home.php. Oke, kayak gini. Jadi kalau kita nyoba ya, kita adalah simpan. Nah, jadi kalau kita ngakses halaman login, kita udah nggak bisa, kecuali kita logout dahulu. Nah, di logout ini ya sebenarnya secara kode nggak sesimpel ini, karena kita harus menghapus session dulu. Karena proses logout itu adalah menghapus session yang dari server, sehingga ketika kita masuk halaman login, session kita udah terhapus dan kita tidak bisa mengakses halaman yang home atau halaman yang kita lihat setelah login. Caranya di halaman logout, kita jangan lupa kita kasih session start dulu, session start untuk memulai session. Kemudian kita unset sessionnya atau kita hapus sessionnya. Session kita tadi kasih sessionnya username ya, kita unset session username, kemudian kita destroy, session destroy. Oke, nah jadi di halaman logout itu kita unset session username, kemudian kita destroy, baru kita arahkan lagi ke halaman login.php. Nah, perlu diingat di halaman home perlu kita kasih tambahan kode agar apabila orang yang belum login atau user yang belum login tidak bisa juga
mengakses halaman home. Jadi halaman home ini hanya bisa diakses apabila dia sudah melakukan login. Caranya tinggal kasih if iset ya, iset $session. Jadi kalau kita tambahkan tanda seru di sini yang mengartikan artinya tidak sama dengan ya. Jadi kalau sessionnya username-nya tidak aktif atau tidak ya, jadi kalau session username tidak aktif maka dia akan langsung dikembalikan ke halaman login, location login.php seperti ini. Jadi contoh kita coba ya, home.php sudah login, kita logout. Nah, di halaman login kita coba tanpa login kita akses home.php, dia nggak bisa, karena ketika kita mengakses dan kita belum login, kita akan melalui kode ini kita akan dikembalikan lagi ke halaman login seperti itu. Oke, jadi kayak gini, admin passwordnya ngawur dulu nggak bisa, terus admin kita passwordnya admin juga sesuai dengan database-nya, sign in. Oke, selamat datang admin. Kita coba akses halaman login langsung, tidak bisa karena kita sudah login. Jadi ketika kita akses login diarahkan ke halaman home.php, terus baru kita logout, kita kembali ke login. Oke, jadi seperti itu konsep atau cara bikin halaman login secara simple dan sederhana. Intinya teman-teman cukup mempelajari cara koneksi database, terus cara query view sama Numbers ya, atau menghitung record dengan MySQL Numbers ya. Terus teman-teman juga harus tahu konsep session. Itu aja sih untuk tutorial cara bikin login form sederhana. Jadi kalau teman-teman mau nambahin sesuatu, nambahkan menu atau ya menu di halaman, seharusnya menunya itu ditaruh di sini. Admin, jadi admin gini, sign in ya. Oke, selamat datang admin. Kita tambahkan menu di sini, makanya kemarin kita udah bikin kalau nggak salah index.php ya. Untuk input itu kita tambahkan menu, contoh aja ini biar sekalian ya. Ini jangan logout, namanya menu data master ini. Kita arahkan ke index. Nah, index di halaman index yang di tutorial instability ya kalau nggak salah, di halaman indeks ini jangan lupa kita kasih sama kayak home biar dia tidak bisa diakses langsung apabila belum login. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau nambahkan ini, jangan H1 ya, sebentar. Oke, kita bikin kayak gini ya. Nah, logout data master, margin right, kita kasih setelah margin right juga di data master seperti ini, biar dia ada agak longgar dikit, terlalu tinggi 30 formnya seperti ini. Nah, logout data master, terus di data master ketika kita klik mengarah ke sini, jadi biar jelas kita sama kasih menunya juga.
kasih menu di index, menu di sini. Nah, kayak gini. Kayak gini, atau biar kita nggak ngedit di semua file, kita bikin file baru ya, namanya kita Ctrl X gini, S, kita kasih namanya menu.php seperti ini, menu.php. Jadi kita tinggal tambahkan include menu.php. Nah, setelah include menu.php, dia akan sama, tetap ada menunya. Kita ganti di sini, di home kita ganti juga menu.php ya. Menu.php. Oke, kira-kira udah gitu ya. Sekiranya data master, oh ya, kita kasih di menu.php, lupa, jangan lupa selain data master kita kasih juga dashboard atau beranda lah istilahnya, beranda untuk arahnya ke home.php. Oke, kayak ini. Jadi kalau kita klik data master, balik sini, beranda ke sini, data master ke sini, beranda ke sini. Jadi dengan menambahkan file baru menu.php, kita bisa manggil di halaman yang lain, ini index atau di halaman home, tinggal manggil nama menunya. Jadi kalau ada perubahan menu, tinggal ganti atau merubah di file menu.php, kemudian di yang lain akan otomatis ikut berubah asalkan dia menyertakan include menu.php. Oke, jadi kita coba, kita logout, balik ke sini, kita ngakses index.php, nggak bisa ya. Kita akses home.php juga nggak bisa karena kita sudah tambahkan kode session tadi. Oke, kita coba admin sign in. Nah, keluar data master. Ini kita inputkan kotanya, stajo berhasil. Oke, kita balik beranda, kita balik data master, sama kita logout. Oke, itu aja tutorial untuk bikin login, form login sederhana, sekalian logout sama dashboardnya, serta bikin menu sederhananya. Oke, ini jadi perlu diingat, ini versi sederhananya. Nanti kalau ada versi yang lain atau contoh bikin login yang lain, nanti akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Oke, gitu aja. Kalau ada yang ditanyakan, bisa tinggalkan di kolom komentarnya, insya Allah saya balas. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.